Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter 1116 yang lalu, cerita dalam chapter 1117 dimulai dengan memperlihatkan reaksi dari Shanks terhadap siaran Vegapunk. Shanks pun akan menanggapi itu dengan berkata bahwa Vegapunk bisa bilang bajak laut Roger tidak bertindak karena Vegapunk tidak tahu kebenarannya. Shanks memang tidak ikut ke Pulau Laftel bersama dengan rekan-rekannya karena dia menemani Buggy yang sedang sakit. Namun, Roger telah menceritakan berbagai hal penting kepada Shanks. Dengan begitu, dia pun tahu walau bajak laut Roger terlihat pasif usai mengetahui kebenaran, tapi sebenarnya mereka bukan sama sekali tidak bertindak. Melainkan, bajak laut Roger melakukan sesuatu secara rapi dan rahasia agar tidak menarik perhatian dari musuh. Musuh yang dimaksud oleh Shanks di sini tentu adalah pihak pemerintah dunia. Beralih ke Pulau Egghead, di sana diperlihatkan para Gorosei yang sedang menuju ke tempat di mana Haishin Dendenmushi disimpan. Seperti yang dikatakan oleh York dalam chapter lalu, dia telah mengetahui lokasi dari siput yang menjadi sumber siaran tersebut. Namun, Haishin Dendenmushi dilindungi oleh robot kuno, sehingga bukan hal mudah untuk menghentikan siaran Vegapunk. Para Gorosei pun segera bergerak, karena mereka harus cepat-cepat mematikan siaran yang telah tersebar itu. Gorosei Nusjuro yang sedang berada dalam mode hybrid bergerak dengan kecepatan tinggi menggunakan kaki kuda miliknya. Gorosei Jupiter yang sedang berada dalam mode full monster masuk ke dalam tanah memakai kemampuannya untuk mendapatkan akses yang lebih mudah. Gorosei Mars langsung memasuki mode full monster dan segera terbang. Kemudian, Gorosei Saturn yang masih berada dalam mode manusia bergerak cepat dengan suatu gerakan yang terlihat seperti teknik Soru. Berbeda dengan mereka berempat, Gorosei Warkuri masih tetap fokus untuk memburu Luffy. Seperti yang kita tahu, menghentikan siaran Vegapunk memang penting, tapi menghabisi Luffy di Pulau Egghead juga sangat penting untuk dilakukan. Karena jika Luffy sampai lolos, maka dia berpotensi untuk terus berkembang, sampai nanti tidak bisa dihentikan lagi. Maka, para Gorosei harus bisa berbagi tugas dengan tepat. Dalam memburu Luffy, Warkuri akan memasuki mode hybrid dan melompat ke depan Luffy untuk menghadangnya. Hal itu pun akan membuat kita melihat bagaimana penampilan Gorosei tersebut dalam mode hybrid. Ketika berada dalam mode hybrid, Warkuri bisa mencabut kedua taring besarnya untuk dijadikan sebagai senjata. Warkuri pun akan memancarkan haki yang sangat besar yang membuat Dory dan Brogy langsung terkejut. Melihat itu, Luffy tahu dia sudah tidak bisa lagi melarikan diri, sehingga Luffy pun memutuskan untuk bertarung habis-habisan melawan Gorosei itu. Luffy menggunakan kekuatan Tone Force untuk menciptakan senjata. Kemudian Luffy pun segera melompat ke udara dan mengayunkan senjata tersebut sekuat tenaga. Di sisi lain, Warkuri juga menerjang dan memakai teknik tebasan dengan kedua taringnya. Sang Yonko dan Gorosei itu pun beradu serangan, yang mana keduanya sama-sama mengeluarkan haki dalam skala besar. Bentrokan mereka berdua berakibat sangat besar terhadap lingkungan sekitar, karena pohon-pohon yang ada di sana terlempar semua. Bahkan raksasa sekuat Dory dan Brogy pun harus berusaha bertahan agar mereka berdua tidak ikut terhempas. Dampak dari adu serangan mereka bisa dirasakan hingga di kapal-kapal angkatan laut. Para marinir pun terkejut ketika melihat ke atas karena langit terbelah akibat bentrokan itu. Adu serangan sampai membelah langit memang tidak mengherankan karena sebagai Yonko dan Gorosei, Luffy dan Warkuri sama-sama memiliki haki yang luar biasa. Beralih ke para Gorosei lain, terlihat mereka mulai terlibat pertarungan melawan robot kuno. Para Gorosei melancarkan serangan dari berbagai arah, membuat robot kuno tampak cukup terdesak. Namun, pertahanan dari robot tersebut benar-benar tangguh. Dia juga balas menyerang mereka menggunakan berbagai teknik, sehingga kita bisa mengetahui beberapa kemampuan yang robot kuno itu miliki. Robot itu bisa membuat lengannya memanjang, yang mana teknik tersebut terinspirasi dari lengan karet nikah. Alasan mengapa lengan robot itu bisa memanjang, karena sebenarnya ada semacam per yang membuat lengan sang robot itu bisa memanjang. Selain itu, robot kuno juga bisa memancarkan berbagai serangan yang menghasilkan api, listrik, dan shockwave.
Serangan-serangan tersebut dihasilkan oleh teknologi canggih di tubuh sang robot, karena teknologi abad kekosongan memang melampaui teknologi masa kini. Meski serangan-serangan dari robot kuno sangat kuat dan menarik, tapi Gorosei memiliki teknik yang paling merepotkan, yaitu beregenerasi secara terus-menerus, sehingga tidak peduli seberapa banyak serangan dari sang robot kuno yang mengenai mereka, mereka semua bisa pulih kembali secara instan. Saat sedang bertarung melawan Gorosei, robot kuno juga akan melihat Luffy dari kejauhan. Sebab Luffy yang bertarung melawan Warkuri sering melompat-lompat seperti biasa, sehingga dia pun akan bisa dilihat oleh robot kuno. Ketika melihat Luffy dalam mode Gear 5, robot kuno akan menyebut Joy Boy. Hal tersebut merupakan reaksi yang wajar karena Luffy dan Joy Boy memiliki kekuatan yang sama. Seperti yang bisa kita lihat dalam kilas balik pada 2 chapter lalu, siluet Joy Boy yang sedang bertarung sangat mirip dengan Gear 5 Luffy. Melihat Luffy tentu akan membuat robot kuno langsung teringat akan sosok Joy Boy pada masa lalu, karena robot itu memang mengenal Joy Boy secara pribadi. Setelah itu, cerita akan memperlihatkan Kizaru yang masuk kembali ke Pulau Egghead. Namun, Kizaru masuk ke sana bukan untuk bertarung, melainkan dia hendak mengevakuasi para Serapim yang masih terjebak dalam gelembung. Serapim merupakan senjata terkuat milik Angkatan Laut dengan biaya produksi yang sangat mahal, sehingga mereka tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Dalam pertempuran-pertempuran pada masa depan nanti, pasti Serapim masih akan digunakan. Sebagian marinir juga ikut masuk ke dalam pulau karena mereka harus menolong para agen Cyberpol yang berjatuhan di tengah pulau akibat tebasan Nusjuro beberapa waktu yang lalu. Di bagian akhir chapter, fokus cerita akan kembali ke siaran Vegapunk. Sang ilmuwan itu akan berkata bahwa ada hal penting lagi yang ingin dia sampaikan sebelum dia mengakhiri siaran. Vegapunk akan membahas soal Pulau Laftel. Dia bilang kunci utama mengungkap kebenaran adalah harta legendaris One Piece yang berada di Pulau Laftel. Vegapunk memang mengaku tidak tahu apa isi dari One Piece, tapi berdasarkan penelitian yang dia lakukan, One Piece adalah kunci kebenaran. Vegapunk juga berkata bahwa Pulau Laftel sebagai tempat One Piece disimpan benar-benar unik. Pulau itu jauh berbeda dengan semua pulau lain yang ada di muka bumi ini. Vegapunk pun akan mengungkap alasan mengapa Pulau Laftel hanya bisa diakses melalui informasi dari 4 buah rod poneglyph saja. Dia juga akan berbagi pengetahuannya soal alasan mengapa Joy Boy memilih pulau tersebut sebagai tempat teraman untuk menyimpan One Piece. Jadi sebentar lagi kita akan mengetahui misteri besar tentang pulau terakhir tersebut. Sayangnya, chapter akan berakhir menggantung di sana sebelum Vegapunk menceritakan apa yang hendak dia sampaikan itu. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1117. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.